Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan kepada pembahasan mengenai sel-sel dalam sistem saraf, di mana ini kita akan mempelajari tentang struktur anatomi internal ya, sistem saraf. Nah, memang pada dasarnya sel-sel sistem saraf itu terdiri dari dua, teman-teman, yaitu ada yang disebut dengan neuron, yang mana neuron ini memang sel yang dikhususkan untuk penerimaan, konduksi, dan juga transmisi dari sinyal elektrokimia, dan neuron ini memang terdiri dari berbagai bentuk dan berbagai ukuran. Sedangkan ada satunya lagi ya, sistem saraf ini terdiri dari yang satunya lagi adalah glia, yang mana glia ini adalah sel penyokong gitu ya. Yang mana glia ini berfungsi untuk menjaga, memelihara, mendukung, dan sumber nutrisi sel saraf. Sel glia ini dia menyusun sekitar 40% volume otak dan medula spinalis. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat ya, ini adalah bagian dari sel, di mana ini ada disebut dengan membran sel ya teman-teman. Nah, ini membran sel, jadi ini ada lapisan-lapisan gitu ya, ini ada sinyal untuk protein gitu ya. Nah, lalu di sini kita juga melihat tadi kan sudah disebutkan bahwa neuron itu terdiri dari berbagai jenis dan berbagai ukuran. Jadi memang ada neuron yang eh, bipolar, ada multipolar, lalu ada yang cuma satu gitu. Nah, ini tergantung nih kita lihat nih kalau misalnya ini soma gitu ya, somanya gede, lalu ini ada akson-aksonnya. Nah, ini ada dendritnya gitu ya. Nah, itu ini ada dendritnya. Nah, kita melihat dari sini kan ada perbedaan bentuk nih, yang mana yang bipolar, yang mana yang multipolar. Nah, nih ini bipolar, ini multipolar gitu, lebih banyak gitu. Nah, teman-teman nanti bisa baca lagi bukunya gitu ya, mengenai jenis-jenis dari neuron ini gitu. Teman-teman bisa baca kalau misalnya neuron yang unipolar itu seperti apa, lalu yang bipolar itu seperti apa, multipolar itu seperti apa. Nah, ini mungkin kita akan membahas sedikit ya teman-teman, di mana memang kalau dilihat, eh, misalnya nih ya teman-teman, ini kan sistem saraf ini terdiri dari nih otak, lalu di sini ada sistem sarafnya ya, pusatnya, sistem saraf pusatnya yang mana ini ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, terus ini ada sistem saraf tepinya di mana ada otonomik, lalu juga ada somatik gitu. Nah, ini ada simpatetik, lalu parasimpatetik. Nah, Kak, jadi misalnya seperti ini teman-teman, ini kan ada sensori reseptornya. Jadi neuron-neuron itu kan ada di sini ya, untuk menghantarkan informasinya. Nah, jadi ini misalnya nih ada stimulasi lah, misalnya suhu gitu. Kita merasakan suhu gitu. Nah, nanti dihantarkanlah informasi tersebut gitu ya menuju ke otak. Nah, lalu dari otak ini dikelola di sini. Nah, nanti setelah diproses, nah baru nanti neuron efferentnya itu ya, neuron efferentnya kan tadi itu keluar ya gitu dari otak, proses ke organ-organ lain. Nah, nanti inilah akhirnya memunculkan saraf dari yang somatik gitu ya, sampailah ke tulang gitu. Gimana kita meresponnya gitu dari stimulasi tadi. Nah, ini terdiri dari semua ini ada namanya interneuron. Jadi interneuron itulah yang saling membantu dalam proses mengirimkan informasi ini ke neuron-neuron itu. Gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat gitu ya di bukunya gitu ya mengenai sistem ini. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam struktur dari internal neuron, di mana ini kan ada neuron nih. Nih, neuron ini kan terdiri dari berbagai macam bagian gitu. Dalam neuron itu ada yang mitokondria gitu. Nah, teman-teman mungkin yang SMA-nya belajar biologi, nah
Pasti teman-teman tidak asing ya mitokondria itu untuk apa, terus ada nukleusnya, lalu ada dendrit, ada membran sel gitu ya. Nah, ada nih ada sitoplasma gitu. Nah, ini cantik banget ya warna neuronnya. Nah, teman-teman kita akan lihat beberapa pengertiannya, tapi nanti teman-teman bisa tinggal baca aja gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan membran sel. Nah, membran sel ini yang tadi ini membran sel. Nah, ini adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan dari sebuah sel. Nah, lalu juga ada yang disebut dengan nukleus. Nukleus itu yang ini tadi teman-teman. Nah, nukleus ini adalah sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga oval. Dan ini juga bergantung lagi ke jenis selnya seperti apa. Nah, untuk nukleus sendiri dia berfungsi dalam mengatur seluruh kegiatan sel. Dan nukleus ini ada di dalamnya terdiri dari nukleolus sama ribosom. Nah, dalam nukleus ini ya teman-teman. Nah, lalu ada nukleolus. Dia berfungsi dalam membuat ribosom. Nah, kalau ribosomnya, dia adalah organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Jadi disinilah ribosom ini tempat untuk membuat protein yang mana ini ditranslasi oleh mRNA. Nah, lalu ada dendrit. Nah, teman-teman melihat nggak ada dendrit? Ada. Nah, ini ada dendrit ya, teman-teman. Jadi kalau dendrit itu adalah serabut sel secara pendek dan bercabang-cabang, serta merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit ini sendiri berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Lalu juga ada badan sel atau soma, yang mana berfungsi untuk mendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Nah, nanti teman-teman bisa baca lagi akson itu apa. Nah, lalu ada kromosom. Nah, seperti biasa kromosom ini biasanya tidak terlepas dari DNA. Yang mana kromosom ini adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Kromosom ini membawa informasi herediter untuk segala hal, misalnya mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Nah, ini kromosomlah yang menghantarkannya. Lalu ada yang disebut dengan DNA. DNA ini adalah deoksiribonukleik acid. DNA ini merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Nah, jadi setiap orang tuh berbeda-beda ya teman-teman materi genetiknya. Nah, makromolekul kompleks dan panjang yang terdiri atas dua untai heliks yang saling tersambung bersama protein-protein terkait. Untai DNA inilah yang membentuk kromosom. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan gen. Gen ini adalah satuan fungsional kromosom yang mengarahkan sintesis satu atau lebih. Nah, lalu ada yang disebut dengan asam ribonukleik duta. Jadi ada yang menghasilkan asam ini, yang mana dia berfungsi untuk menghantarkan informasi genetik mengenai sintesis protein dari suatu bagian kromosom ke ribosom. Nah, lalu ada juga mitokondria, yang mana mitokondria ini menghasilkan ATP, dan ATP ini berfungsi sangat penting dalam metabolisme energi sel. Pengurangannya membebaskan energi. Nah, lalu ada retikulum endoplasma, yang mana ini lapisan-lapisan paralel membran yang ditemukan dalam sitoplasma sel. Kalau retikulum endoplasma ini dia berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan saluran untuk menyalurkan zat-zat kimia melalui sitoplasma. Lalu ada juga nanti badan Golgi, yang mana badan Golgi ini adalah bentuk khusus dari retikulum endoplasma halus yang berperan sebagai agen pembungkus atau pengemas produk-produk sel pensekresi. Nah, itulah istilah-istilah ya yang ada dalam struktur internal neuron. Teman-teman bisa baca gitu ya mengenai ini, buka lagi bukunya, apa yang dimaksud dengan bagian-bagian tersebut. Lalu teman-teman di dalam sebuah sel itu kita mengenal adanya sel-sel penyokong, di mana sel-sel penyokong inilah yang membantu sel-sel itu untuk tetap hidup. Jadi biasa sel-sel penyokong inilah yang seperti misalnya memberikan nutrisi gitu. Lalu juga biasanya sel-sel penyokong ini juga yang jadi
pembersih gitu ya. Kalau misalnya neuron-neuron itu rusak gitu, neuron-neuron itu rusak. Nah, sel-sel penyokong inilah yang bagian membersihkannya gitu, neuron-neuron tadi. Dan sel-sel penyokong ini memang lebih banyak teman-teman dari neuron-neuronnya gitu. Bahkan memang ada infonya itu 10 kali lipat gitu. Lebih besar sel-sel penyokong, lebih banyak sel-sel penyokong ini. Nah, sel-sel penyokong ini teman-teman adalah salah satunya adalah glia. Tadi udah dibahas saya di depan bahwa glia itu adalah 40%-nya. 40% dari volume otak gitu ya, sel glia ini. Nah, jadi memang besar. Nah, untuk sel-sel penyokong ini. Nah, glia itu, teman-teman, adalah lem saraf yang melekatkan sistem saraf pusat. Sel glia ini adalah sel penunjang tambahan pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan interseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Jaringan pada tubuh itu mengandung kira-kira 1 miliar neuroglia atau sel glia yang secara kasar dapat diperkirakan 5 kali dari jumlah neuron. 5 kali ya teman-teman dari jumlah neuron. Berarti lebih banyak sel-sel penyokongnya daripada neuronnya. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya bahwa ada 1 miliar neuroglia dalam tubuh manusia itu, di mana memang glia ini berfungsi untuk menjaga kehidupan neuron, baik secara fisik maupun kimiawinya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, glia ini sebagai tukang-tukang bersih lah gitu, yaitu dia menghancurkan dan menyingkirkan jasad neuron-neuron mati yang terbunuh akibat penyakit atau cedera. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, bahwa glia ini bisa ditemukan pertama itu dia bisa ditemukan di keduanya, baik itu di sistem saraf tepi maupun di sistem saraf pusat. Kalau di sistem saraf tepi, nah dia itu dinamakan ada namanya sel Schwann. Tapi kalau misalnya ada juga di buku lain, ada juga yang namanya satelit sel. Nah, tapi kalau di sistem saraf pusat, nah itu sel glia itu adalah misalnya oligodendrosit, lalu astrosit gitu ya, mikroglia, nah epidimal gitu. Dan ini masing-masing mereka ini memiliki fungsinya masing-masing, teman-teman. Ini ada yang support apa gitu ya. Ini ada yang membantu dalam nutrisi gitu. Nah, ini adalah berbagai macam glia yang ada baik itu dalam sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Nah, kita akan membahas pertama yaitu mengenai astrosit. Nah, astrosit tadi kan udah ada ya teman-teman, ini adalah glia yang ada dalam sistem saraf pusat. Astrosit tadi itu berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi sel saraf. Dia menyediakan nutrisi dan zat-zat lain serta meregulasi atau mengatur komposisi kimia cairan ekstraseluler. Nah, astrosit ini dia membersihkan kepingan sampah juga di dalam otak. Lalu dia juga menghasilkan sejumlah zat kimiawi yang memang dibutuhkan oleh neuron untuk melaksanakan fungsinya. Lalu astrosit ini juga membantu dalam mengendalikan komposisi kimia cairan yang mengelilingi neuron dengan secara aktif dia mengambilnya atau melepaskan zat-zat yang konsentrasinya harus dijaga pada tingkat kritis. Proses suatu sel astrosit ini dalam menyelubungi dan menelan sel lain atau kepingan sampah akibat kerusakan sel itu disebut sebagai fagositosis. Nah, jadi astrosit ini berfungsinya banyak ya teman-teman pada neuron. Jadi dia ini adalah bisa disebut sebagai sel pemberi makan gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari astrositnya. Ini yang warna abu-abu. Ini adalah astrositnya. Ini jadi kalau dilihat dari mikroskop gitu ya. Nah, inilah gambar dari si astrosit itu. Nah, lalu ada yang kedua glia juga itu adalah oligodendrosit.
Yang mana di sini oligodendrosit ini adalah sel glia yang bertanggung jawab dalam menghasilkan mielin dalam susunan saraf pusat. Yang mana sel ini mempunyai lapisan dengan substansi lemak mengelilingi penonjolan atau sepanjang sel saraf sehingga terbentuk selubung mielin. Nah, fungsi dari selubung myelin ini yaitu untuk melindungi neurit dari kerusakan, mencegah impuls bocor, dan mempercepat jalan impuls. Jadi, sifat dari selubung myelin ini mirip pembungkus kabel listrik yang bersifat sebagai isolator. Nah, bagian telanjang dari akson yang termielinisasi dan terletak di antara oligodendroglia atau sel Schwann yang bersebelahan disebut dengan nodus Ranvier. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sistem saraf pusat itu disebut dengan oligodendrosit, tapi kalau misalnya di sistem saraf tepi itu disebut dengan sel Schwann. Nah, itu berarti fungsinya hampir sama ya, teman-teman. Nah, lalu ada juga bagian dari glia ini adalah mikroglia. Ini mikro, berarti dia adalah yang paling kecil, yang mana berperan sebagai fagosit yang menyelubungi dan menghancurkan neuron yang mati dan sekarat. Jadi dia ini menghancurkan neuron-neuron yang memang itu sudah tidak terpakai lagi gitu seharusnya. Jadi dia udah mati gitu. Nah, sel jenis ini ditemukan di seluruh sistem saraf pusat dan dianggap penting dalam proses dalam melawan infeksi. Nah, jadi dia penting ya teman-teman mikroglia ini untuk melawan infeksi gitu ya, untuk menjaga agar neuron ini tetap baik gitu ya, tetap dalam kondisi yang bagus gitu. Nah, ini teman-teman secara ringkasnya ya, ini adalah asal dan fungsi sel dari neuroglia. Kalau misalnya oligodendrosit itu asalnya dari tubaneural. Nah, di sini ada susunan, di sini dia letaknya di susunan saraf pusat dan dia berfungsi untuk produksi mielin, insulator listrik gitu ya. Nah, kalau sel Schwann ini dia lokasinya di saraf perifer yaitu di saraf tepi. Nah, produksinya yaitu di sini untuk produksi mielin juga sama dengan insulator listrik. Lalu ada astrosit, ini di susunan saraf pusat. Ini ada fungsi utamanya. Nah, ini begitupun dengan sel epidem dan mikroglia. Nah, teman-teman bisa baca gitu ya mengenai asal dan fungsi dari sel neuroglia ini. Nah, ini adalah gambar dari neuron dan neuroglia ya, teman-teman. Di sini ada mikroglia, ada oligodendrosit, ada astrosit gitu ya. Di sini ada aksonnya, di sini ada mielinnya gitu. Nah, ini mielin ya, selubung mielin gitu. Nah, ini adalah gambar dari ini. Nah, begitu teman-teman. Di sini teman-teman bisa baca lagi bukunya gitu ya, mengenai anatomi internal dari sistem saraf ini. Ya, terutama struktur internal dari neuron-neuron ini dan sel penyokongnya seperti glia gitu. Begitu teman-teman. Nah, baiklah, sepertinya cukup ya untuk materi dari anatomi sistem saraf ini, yang mana ini berhubungan dengan neuron dan glia. Mungkin teman-teman bisa baca untuk lebih lengkapnya lagi dengan bukunya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.